Uzair adalah seorang hamba yang soleh. Suatu hari, ia memeriksa ladangnya, kemudian sampailah ia pada tempat reruntuhan dan puing-puing bangunan Baitul Maqdis. Tepat pada tengah hari, ia merasakan terik yang amat sangat. Kemudian ia berteduh memasuki reruntuhan itu seraya mengendarai keledainya. Lalu ia turun dari keledainya sambil membawa sekantung buah tin dan anggur. Kemudian berteduhlah ia di bawah naungan reruntuhan itu. Sambil berbaring terlentang, ia memandangi atap rumah reruntuhan itu dan memperhatikan segala yang ada di sana. Atap itu masih tegap di atas tiang-tiangnya, sedangkan para penghuninya telah binasa. Kemudian matanya bertumbuk pada tulang belulang yang usang. Ia bergumam, bagaimana Allah dapat menghidupkan kembali tulang-tulang itu sesudah dimusnahkan? Padahal, ia tidak sedikit pun meragukan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali tulang belulang itu. Dan perkataan itu hanya karena takjub. Lalu Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut ruhnya dan Allah mewafatkannya selama 100 tahun. Setelah berlalu 100 tahun, selama itu terjadilah berbagai hal dan peristiwa di kalangan Bani Israel. Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, diciptakannya hatinya agar berfikir juga kedua matanya agar dapat melihat. Lalu ia mulai berfikir dan memahami bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Kemudian mulailah Allah menyusun penciptaannya sementara ia menyaksikan semua proses penyusunan kembali penciptaan tersebut. Lalu Allah melapisi tulang belulangnya dengan daging dan kulit. Kemudian ditiupkan kepadanya roh. Semua proses kejadian tersebut ia saksikan dan ia pahami. Kemudian ia bangun dan terduduk. Malaikat pun bertanya kepadanya, "Berapa lama engkau diam di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari." Jawaban itu terlontar karena sebelum diwafatkan, dia tertidur pada waktu tengah hari ketika matahari begitu menyengat dan dibangkitkan pada waktu sore hari ketika matahari belum tenggelam, atau setengah hari karena belum aku lalui hari ini sepenuhnya. Malaikat itu mengatakan kepadanya, "Tetapi engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, yaitu roti kering dan sari buah yang telah dibuatnya dalam mangkuk. Keduanya belum berubah dari keadaan semula." Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, "Lam yatasanah," yang berarti tidak berubah. Melihat itu semua seolah-olah hatinya tidak yakin. Lalu malaikat pun berkata kepadanya, "Kamu tidak percaya pada apa yang aku katakan? Lihatlah keledaimu." Maka ia memandang keledainya yang sudah hancur berantakan tulang belulangnya dan hanya tinggal fosil-fosilnya. Kemudian malaikat itu memanggil tulang belulang keledai tersebut, lalu mereka pun menjawab dan datang dari segala penjuru. Malaikat pun menyusunnya kembali sementara Uzair menyaksikannya. Kemudian tulang belulang itu dibalut dengan urat-urat nadi dan saraf lalu dibungkusnya dengan daging, kemudian ia menumbuhkan padanya kulit dan rambut lalu meniupkan roh kepadanya. Dengan serta-merta binatang itu berdiri menegakkan kepala dan kedua telinganya, mengangkat ke langit sambil meringkik. Lalu ia menaiki keledainya dan bertolak menuju tempat asalnya. Setibanya di sana, kaumnya tidak mengenalinya dan ia pun tidak mengenali kaumnya. Ia juga tidak mengenali rumah-rumah tempat asalnya. Maka barulah ia dengan penuh perasaan gamang dan bimbang. Sampai akhirnya ia tiba di rumahnya dan bertemu dengan seorang wanita tua buta dan lumpuh. Wanita itu telah berusia 120 tahun. Wanita itu dulunya seorang budak. Ketika Uzair pergi meninggalkan kaumnya 100 tahun yang lalu, budak itu masih berusia 20 tahun. Ia mengenali dan memahami Uzair dengan baik. Lalu Uzair pun menghampiri dan menyapanya, "Hai wanita tua, apakah ini tempat tinggal Uzair?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lalu ia menagis dan berkata, "Tak seorang pun kulihat sejak sekian lama menyebut Uzair, semua orang telah melupakannya." Uzair berkata, "Sungguh sayalah Uzair." Wanita itu berpekik, "Maha suci Allah, kami telah kehilangan Uzair 100 tahun lamanya. Namanya tidak pernah lagi disebut-sebut." Wanita itu berkata, "Uzair adalah seorang yang selalu dikabulkan doanya. Ia terbiasa mendoakan orang yang sakit dan cacat, supaya disembuhkan dan normal kembali. Maka berdoalah kamu kepada Allah agar ia mengembalikan kembali penglihatanku, dan aku dapat melihatmu. Jika engkau memang benar-benar Uzair, aku pasti mengenalimu." Maka Uzair pun berdoa kepada Tuhannya, kemudian mengusap mata wanita itu dengan telapak tangannya. Lalu wanita itu mengedip-ngedipkan dan dapat melihat. Uzair pun memegangi tangan wanita itu dan membimbingnya sambil berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Maka Allah menyembuhkan kelumpuhan kakinya. Wanita itu pun dapat berdiri normal, seakan-akan ia terbebas dari belenggu. Kemudian wanita itu memperhatikan Uzair dan berkata setengah terpekik, "Aku menjadi saksi bahwa engkau benar-benar Uzair." Lalu bergegaslah wanita itu ke tempat berkumpulnya Bani Israel.
Ketika itu mereka sedang mengadakan pertemuan. Salah seorang dari mereka adalah putra Uzair. Ia kini berusia 118 tahun. Di sekelilingnya adalah cucu-cucu Uzair yang telah tua pula usianya. Wanita itu berkata kepada mereka dengan suara lantang, "Ini adalah Uzair, ia telah datang kepada kalian," namun mereka mendustakannya. Wanita itu berkata lagi, "Aku ini budak kalian, si Fulanah. Uzair telah berdoa kepada Tuhannya untukku. Lalu Tuhan berkenan mengembalikan penglihatanku dan memulihkan kakiku. Ia mengaku bahwa Allah telah mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali." Maka bangkitlah semua orang yang hadir dalam pertemuan itu, lalu menghampiri Uzair. Putranya memandanginya seraya berkata, "Ayahku memiliki tanda hitam di antara kedua pundaknya." Lalu Uzair menyingkap pakaian yang menutupi pundaknya, nyatalah bahwa ia memang Uzair. Lalu Bani Israel berkata, "Tak seorang pun di antara kalian yang hafal kitab Taurat selain Uzair, padahal kitab itu telah dibakar oleh Baktanashir. Tidak tersisa sedikit pun kecuali apa yang engkau perintahkan orang-orang untuk menghafalnya, maka tulislah kembali Taurat untuk kami." Konon, dulu ayah Uzair, Suruca, telah mengubur kitab Taurat ketika terjadi penyerbuan Baktanashir di tempat yang tidak diketahui seorang pun kecuali Uzair. Maka bertolaklah Uzair ke tempat tersebut, menggalinya dan mengeluarkan kitab Taurat itu. Kitab Taurat tersebut halamannya telah usang dan rusak, tulisannya pun telah rusak dan pudar. Kemudian ia pun duduk di bawah naungan pohon, sedang Bani Israel berada di sekelilingnya. Lalu diperbaharuinya kitab Taurat tersebut untuk mereka. Pada saat itu turunlah 2 buah pijar benda langit sampai memasuki rongga mulutnya. Seketika ia ingat kembali isi kitab Taurat, maka ia dapat menuliskannya kembali kitab Taurat untuk Bani Israel. Karena itulah kaum Yahudi mengatakan, Uzair putra Allah, sebagai ungkapan ketakjuban mereka setelah melihat keajaiban jatuhnya 2 buah benda pijar langit tadi. Juga diperbaharuinya kembali kitab Taurat dan kembalinya Uzair kepada mereka, untuk mengurusi persoalan Bani Israel. Konon, Uzair memperbaharui kembali kitab tersebut di daerah yang bernama As-Sawat, di biara Hiskil. Sementara itu, negeri tempat ia wafat bernama Sabir Abad.